Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2 minggu yang lalu saya telah menyaksikan cinta kasih Tuhan dengan tema ketika Yesus diam. Kali ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan dengan tema melewati 13 tahun dalam kelumpuhan. Kesaksian ini menceritakan bagaimana Allah melakukan perkara besar melawat dalam rumah tangga saya, di mana istri saya mengalami kelumpuhan selama 13 tahun. Tepatnya pada tanggal 21 Januari 2006, ketika itu hari Minggu, saya bersama keluarga, anak istri pergi ke gereja. Ketika ibadah akan dimulai, kita berdoa sama-sama. Istri saya pun ikut berdoa. Setelah selesai berdoa, saya perhatikan istri saya dalam keadaan lemas, tak berdaya. Kaki, tangan tidak bisa digerakkan. Seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Yang ada justru mulutnya keluar busa dan berdarah. Saya panik. Akhirnya saya bawa istri saya ke rumah sakit yang terdekat, yaitu Rumah Sakit Internasional Bintaro. Di sana dirawat oleh dokter, dan hasil diagnosanya istri saya mengalami pendarahan pada batang otak yang mengakibatkan lumpuh. Secara medis, istri saya tidak dapat diselamatkan. Tapi puji Tuhan, Allah yang saya sembah masih memberikan kesempatan kepada istri saya untuk menikmati hidup ini. Di rumah sakit, di ruang ICU, istri saya dirawat selama 7 hari. Setelah 7 hari dirawat di ruang ICU, kemudian dipindahkan ke ruang sel. Di ruang sel dirawat selama 7 hari juga. Dan setelah itu istri saya diperbolehkan pulang ke rumah. Namun istri saya masih dalam keadaan tak berdaya. Dia tergeletak. Untuk memiringkan tubuhnya ke kanan ke kiri tidak bisa. Untuk bangun, duduk tidak bisa. Apalagi berdiri. Jadi semuanya itu membutuhkan bantuan dari saya. Untuk mempercepat kesembuhan istri saya, selain melalui perawatan dokter, juga perawatan akupuntur, perawatan yang lainnya, terapi-terapi lainnya, sehingga membuat kesembuhan semakin hari semakin nampak. Dan puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, istri saya yang semula hanya tergeletak, tidur tak berdaya, kemudian sedikit demi sedikit dia bisa bangun, duduk, dan yang lebih dahsyat lagi, istri saya bisa berdiri. Namun untuk berjalan tidak dapat. Sehingga dalam segala aktivitasnya, saya yang harus membantunya. Saudara kasih, dalam kondisi seperti ini, profesi saya bertambah menjadi 3 jabatan
3 profesi. Yang semula saya hanya kepala rumah tangga. Sekarang selain kepala rumah tangga, saya juga pengganti istri saya. Yang ketiga, saya sebagai perawat istri saya. Jadi kepala rumah tangga itu wajib bagi seorang suami. Apapun situasinya yang terjadi, saya harus bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan makan, minum, istri, anak, obat, semuanya saya harus bertanggung jawab. Saya tidak bisa menghindar. Ya, itu profesi saya sebagai kepala rumah tangga yang tidak bisa saya hindarkan. Yang kedua, saya harus menggantikan posisi istri saya. Yang semula dikerjakan istri saya, harus saya kerjakan. Untuk mengurus anak-anak, untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, semua harus saya kerjakan. Karena istri saya tidak dapat melakukan semuanya itu. Yang ketiga, yaitu saya harus merawat istri saya. Karena kondisi istri saya tidak dapat berbuat apa-apa, saya harus merawat. Dari bangun pagi, saya harus memandikan istri, menggantikan baju istri, bahkan menyisir rambut pun harus melalui bantuan saya. 24 jam saya kerjakan itu. Karena sering kasih, istri saya tidak bisa memakai pakaian sendiri. Saya harus memakaikannya. Dan yang perlu saudara kasih tahu, perlu saudara mengerti. Setiap 4 jam saya harus menggantikan pampers daripada istri saya. Dengan demikian, kondisi seperti ini, logikanya, adakah waktu bagi saya untuk bekerja mencari nafkah? Bisakah? Tentu tidak bisa. Karena selama 24 jam ini, tenaga saya terkuras untuk mengurus rumah tangga. Dan ini berlangsung selama 13 tahun. Dan tepat pada bulan Desember, saya sekeluarga tidak bisa mengikuti Natal bersama di gereja. Kenapa saudara kasih? Istri saya menderita sakit. Sakit apa yang diderita? Yaitu kalau istri saya mau pipis, buang air kecil, itu yang keluar bukan air, tetapi darah. Yang keluar darah. Bahkan rasa sakit itu sangat sekali. Istri saya gak kuat. Karena setiap 10 menit istri saya harus pipis, buang air kecil. Dan setiap buang air kecil itu dia menjerit-jerit dan tegang, teriak-teriak. Dan itu sudah kasih, bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, berminggu, bahkan berbulan-bulan. Akhirnya istri saya bawa ke rumah sakit.
Setelah di rumah sakit didiagnosa, apa yang terjadi? Terima kasih. Istri saya menderita tumor kantong kemih. Menderita tumor kantong kemih. Sudah 4 dokter yang memvonis istri saya mengandung tumor semacam ini. 4 rumah sakit sudah mendiagnosa istri saya menderita penyakit tumor kantong kemih. Dan itu harus segera diangkat. Saya sebagai istri, saya sedih sekali. Terima kasih. Sedih sekali. Akhirnya saya ketemu dengan gembala saya, gembala senior saya. Saya ceritakan masalah apa yang terjadi di hari Minggunya. Kemudian diumumkan dan semua jemaat berdoa untuk istri saya. Saya pun di rumah, anak-anak semua berdoa untuk kesembuhan istri saya. Air mata sudah tertumpah. Setiap malam saya sujud menyembah Tuhan. Mohon pertolongannya, mohon belas kasihannya, mohon jamahannya, supaya istri saya dapat disembuhkan. Tapi apa yang terjadi, terima kasih? Kesembuhan itu tidak kunjung datang. Penyakit itu semakin parah, semakin parah. Padahal saya terus berdoa dan terus berdoa. Setiap 2 jam 12 malam, istri saya merintih dan merintih sampai pagi hari. Hampir saja saya putus asa. Saya sudah tidak bisa berdoa. Kata-kata apa yang harus saya keluarkan untuk mohon belas kasihannya? Saya tidak bisa berdoa, terima kasih. Akhirnya Tuhan kasih hikmat kepada saya. Dan saya dekati istri saya. Saya bilang sama istri saya, Mama, mulai hari ini, mulai sekarang ini, mulai detik ini, kalau kita berdoa, jangan minta kesembuhan. Kalau kita berdoa, jangan merengek-rengek minta kesembuhan. Kemudian istri saya bilang, lah terus gimana Pak? Kita serahkan saja sama Tuhan. Katakan sama Tuhan, ketika Mama sedang sakit, ketika penyakit itu datang, kita katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Saat itu, doa saya rubah sedemikian rupa. Yang tadinya saya minta kesembuhan dari Tuhan. Saat itu saya rubah doa saya. Saya hanya mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Dan ketika itu saya kasih apa yang terjadi. Ketika doa saya rubah sedemikian rupa. Penyakit saya, penyakit istri saya, demi sedikit demi sedikit, mulai hilang. Pendarahan sedikit demi sedikit mulai hilang. Dan luar biasa, Tuhan yang saya sembah, Allah yang dahsyat. Ketika saya rubah doa saya sedemikian rupa, Allah melakukan perkara ajaib, perkara besar.
sakit penyakit itu hilang total. Pendarahan itu hilang total. Dan tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2018. Ketika istri saya mau dioperasi, masuk dalam ruang operasi, dan ketika itu perawat sedang meneropong, melalui alatnya diteropong. Dan apa yang terjadi, saudara kasih? Benjolan yang ada pada kantong kemih istri saya itu setelah diteropong oleh perawat. Apa yang terjadi, saudara kasih? Doa saya, oh Allah saya, Tuhan saya telah melakukan perkara besar. Benjolan itu hilang. Jadi istri saya tidak jadi dioperasi. Istri saya terlewatkan dari operasi itu. Ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan ketika itu istri saya pulang dari rumah sakit dalam keadaan sehat. Seperti biasa, bisa bercanda dengan keluarga. Dan Tuhan juga memberikan tugas kepada saya untuk pelayanan. Dan saat itu ketika istri saya dalam keadaan yang mulai pulih, saya bawa ke pelayanan ke Jawa Timur, di kota Mospati, Magetan, Goranggareng, Madiun, bahkan ke Blitar dan Kediri. Istri saya ikut bersama-sama pelayanan. Dan setelah pelayanan selama 2 minggu di gereja-gereja tersebut, selama 2 minggu, kami pulang ke Jakarta. Kami bisa menikmati, bisa bersenda-gurau bersama keluarga kembali, menikmati hidup yang indah itu. Tetapi sering kasih, hal itu tidak berlangsung lama. Pada bulan Juni 2019, istri saya kembali mengalami pendarahan. Mengalami pendarahan yang sangat dan sangat hebat. Akhirnya sering kasih, saya bawa lagi ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Tapi sering kasih, apa yang terjadi? Penyakit itu tidak hilang. Bahkan hari demi hari menghantui kehidupan istri kami, menghantui kesehatan istri saya. Dan itu sangat tragis. Tepatnya pada tanggal 18 November, Tuhan memanggil istri saya. Secara manusia, saya sangat kehilangan. Secara manusia, saya sangat keberatan. Karena setelah anak saya dipanggil Tuhan, yang pertama, anak kedua pun dipanggil Tuhan. Sekarang istri saya juga dipanggil Tuhan. Secara manusia, siapa yang kuat? Saya hanya berdoa dan berdoa. Mohon pertolongan dari Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk menapak hidup saya yang selanjutnya. Saya hanya berserah kepada Tuhan, Sang Pencipta. Dia sebagai penjunan, Dia yang memahat saya, yang memproses saya hanya berserah. Saya tahu
Allah saya yang saya sembah, Allah yang baik. Apa yang terjadi dalam kehidupan saya, itu untuk kebaikan saya. Saya hanya berserah sama Tuhan. Tuhan, lakukan apa yang kau lakukan. Perbuat apa yang kau berbuat. Karena saya tahu apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, itu terindah, terbaik untuk saya, keluarga. Demikian kesaksian saya. Supaya kesaksian saya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.